warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 Praktikum Kewirausahaan sudah bersama dengan seseorang pelaku UMKM yang sangat sukses, bisa dikatakan sangat sukses membangun usahanya dari nol hingga yang kita bisa lihat sampai saat ini. Mungkin dari ownernya sendiri, silakan dulu untuk perkenalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enki Krianes, biasa dipanggil sama teman-teman di sini Mbak Endu ya. Ya, saya di sini sebagai ownernya, juga bekerja juga di sini. Ada beberapa yang saya tanyakan kepada abang selaku pemilik usaha. Iya, betul. Gimana sih bang membangun usaha yang sebegini rupa? Ya. Perjalanan dari awal itu berdirinya itu kapan, sejarahnya itu gimana pak, bisa buka di sini dan di Jogja itu gimana pak? Iya. Jadi memang awalnya saya buka rumah makan ini, konsepnya itu memang betul prospek untuk rumah makan Padang di Jogja itu memang sangat bagus. Saya memang basic dari kecil, ibu dari kampung itu memang udah buka rumah makan Padang juga. Jadi 2011 ketika udah nyampe Jogja sampai tahun 2015, ini kan cerita singkatnya aja ya. 2015 selesai kuliah, setelah selesai kuliah nyari kerjaan ya. Ketika nyari kerjaan pun susah, udah ngelamar sini segala macam, dan pada akhirnya kerja karena saya prinsipnya itu memang keinginan dari keluarga nurani itu, istilahnya itu memang wirausaha itu sangat cocok sekali bagi keluarga kami gitu loh. Jadi akhirnya saya memilih di tahun 2019 mencoba untuk buka nasi Padang ini itu dengan modal seadanya, tempat seadanya, dan anggota pun cukup satu dulu. Karena di sini itu mahasiswa, karena dia sibuk kuliah, sibuk dengan segala macamnya, jadi kita menyajikan dengan konsep mahasiswa. Jadi pasaran kita itu mahasiswa dan pelajar istilahnya. Melanjutkan dari pertanyaan teman-teman. Jadi pertanyaan saya tuh, ini kan adalah rumah makan Padang. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa sih namanya harus rumah makan Padang Pergaulan Naga gitu? Iya, betul. Memang namanya ini memang sangat unik sekali. Jadi banyak juga yang bertanya-tanya tentang namanya kok pergaulan, Bang. Idenya itu pergaulan itu dari mana gitu ya? Memang saya dari dulu sampai sekarang pun memang bergelut di masyarakat umum pada umumnya gitu loh. Jadi bukan tipikal saya itu banyak teman, banyak rezeki. Jadi dari hasil pergaulan berteman itu akan mendatangkan suatu rezeki. Jadi karena saya dulu pernah hidup di jalanan, di numpang segala macam, dan pada akhirnya terinspirasi pergaulan itu menjadi cikal bakal untuk mencari rezeki. Itu inspirasi yang utama ketika buka rumah makan Padang Pergaulan ini, makanya saya kasih nama pergaulan. Kalau untuk Padangnya udah jelas, masyarakat di sini masyarakat Padang kan. Nah, pergaulan itu memang berteman tadi. Menggambarkan pribadi ya. Pribadi. Kenapa namanya jadi rumah makan Padang Pergaulan? Betul sekali. Nah, itu tadi memang saya merasa berjualan sambil mempunyai suatu relasi ke depannya dan juga mencari ibadah istilahnya, malah gitu loh. Jadi memang inspirasi itu dari melihat mahasiswa, dan saya juga mengalami, makanya ini cocok nih di dekat kampus UGM ataupun di dekat kampus UNY, mahasiswa pada banyak di sini, pasti dia membutuhkan makan. Karena saya lihat di sini itu kos-kosan mahasiswa di sini itu nggak ada dapurnya gitu loh, beda di tempat yang lain. Jadi memang cuman buat tidur aja kalau untuk mahasiswa di sini, kebanyakan buat tidur, pulang kuliah mungkin capek untuk masak segala macam. Nah, itulah inisiatif saya untuk buka nasi Padang, dan sedikit keahlian saya mencoba memulai dengan perlahan, dan pada akhirnya ya jadilah seperti ini gitu. Ya, selamat malam ya Bang. Ya, jadi siap. saya melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya. Tadi kan kita udah tahu bahwa ini adalah nasi Padang. Iya, nasi Padang. Terus saya mau tanyakan gimana sih proses produksinya, gimana menghasilkan sebuah misalnya menu nasi Padang. Terus kira-kira menu favorit di sini nih apa aja? Oh iya. Pemasarannya itu gimana, jangkauannya Jangkauannya apa seluas gitu apa ya? dan bagaimana?
Betul. Jadi memang kalau untuk hasil produksi ya, kalau untuk produksi itu boleh dikatakan untuk ayam segala macam, masak segala macam itu memang kita pilihan itu memang harus fresh ya. Jadi memang itu harus fresh, dan juga di sini itu kita itu memilih barang itu yang kualitasnya bagus gitu. Walaupun nanti pasaran kita memang mahasiswa, tapi kualitas itu sangat kita perlukan. Masalah rasa, masalah ini segala macam itu memang harus kita jaga gitu loh. Kebersihan, potongan ayamnya harus besar, nasinya itu harus matang sempurna. Itu memang harus kita pikirkan gitu loh. Karena nanti untuk memanajemen suatu produk itu, untuk bagaimana nanti bisa ketika mahasiswa itu membeli ke tempat kita ataupun nanti orang lain yang akan membeli itu yang pertama yang dicari itu kan rasa. Itu yang pertama. Yang kedua itu nanti terkait dengan harga gitu loh. Harga. Nah, jadi ketika pasaran tadi itu harga toh. Saya bikin di sini itu quantity. Quantity istilahnya itu memang yang penting kita itu menjual dengan standarnya itu mahasiswa atau orang umum pada umumnya, tukang bangunan segala macam. Kita menjualnya ini nasi ayam itu cuma 11.000. Mungkin di tempat lain itu 13, 15, tapi kita nggak mau seperti itu. Walaupun BBM pun naik, kita tetap dengan harga normal ya. Saya mau melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya. Nah, saya mau bertanya soal manajemen keuangan dalam usaha itu kan pasti ada yang namanya manajemen Betul. keuangan. Nah, saya mau tahu nih Bang, bagaimana sih manajemen keuangan di rumah makan Padang ini? Apakah dikelola sendiri atau ada pihak lain atau seperti apa? Oh ya betul. Memang untuk manajemen rumah makan ini itu memang kita kelola sendiri karena saya udah punya istri. Kebetulan untuk pengelolaan manajemennya kita berdua sama istri. Jadi nanti ketika kita melihat itu kan ada pengelolaan setiap hari ya. Pengelolaan setiap hari itu nanti bisa direkam karena kita ketika belanja di pasar itu kan ada nota itu harus kita sisihkan, nanti kita hitung itu per harinya itu berapa, nanti per sekali seminggunya itu berapa, itu nanti kita evaluasi gitu loh dengan omset misalkan ya. Kalau seandainya omset segala macam itu memang itu nanti istri yang lebih mengetahui. Memang kami berdua setelah selesai nanti penginputan baru kita nanti akan tahu berapa hasilnya ke depan gitu loh. Nah itu memang sangat perlu sekali karena manajemen itu apapun usaha, bukan hanya nasi Padang, apapun usaha manajemen itu sangat perlu gitu loh. Karena apa? Karena memang masalah keuangan itu sangat riskan sekali. Riskan sekali. Kalau seandainya salah sedikit aja bisa meleset gitu loh. Dan usaha bakal ambruk kalau manajemennya tidak tertata dengan rapi. Nanti setiap seminggu sekali ataupun nanti 1 bulan sekali kita update. Oh ini kurangnya di mana? Oh ini kok pengeluaran membengkak di sini. Oh ini yang boros di mana? Kan ketahuan. Nanti istri direkap menggunakan Excel komputer itu loh. Jadi nanti diinput melalui Excel pengeluaran per hari, ini segala macam per hari. Kayak ayam misalkan ya. Ayam misalkan berapa hari sekali kita bayar karena memang orang dari pasar itu langsung di drop ke sini. Kita nggak perlu lagi belanja ke pasar, orangnya yang langsung ngantar, malam kita WA, paginya langsung ngantar sama orang kayak ayam, ikan, daging, sayuran segala macam. Nah, seterusnya Bang, untuk gajian karyawan di sini kan Abang tadi bilang ada 12 nih Ya. karyawannya. Nah, itu ada sistem penggajiannya per hari kah atau per bulan seperti itu? Jadi memang anggota di sini ataupun karyawan di sini itu yang membantu di sini itu kalau untuk masalah gajian, memang gajian di sini itu 1 bulan sekali. Itu namanya nanti ada setelah belum nyampe 1 bulan dia itu boleh kasbon dulu. Kasbon. Jadi nanti dihitung, dia juga yang hitung, nanti ada rekapannya. Ini bonnya berapa, di tanggal berapa. Nanti setelah sebulan dia bekerja, gajinya di sini nanti dipotong dengan kasbon gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan sama saya. Jadi nih Pak, dalam membuka usaha itu kan pasti ada halangan atau hambatan gitu. Iya, betul. Selama Bapak membuka usaha ini, saya pengen tahu gimana sih struggle-nya gitu. Struggle-nya itu ya. Struggle itu apa tuh? Karena Hambatan. hambatannya ya itu ya. Betul. Memang ketika saya buka rumah makan di tahun 2019 itu di bulan September
itu ketika kita mulai merintis, pasaran kita belum ada istilahnya. Kita itu ya genjotan di promo dengan kualitas masakan kita dan segala macamnya. Tahu-tahu di tahun 2020 itu datang COVID. Memang itu suatu guncangan yang sangat besar karena warung ini baru berdiri, tiba-tiba COVID, otomatis blank semuanya gitu loh. Mahasiswa rata-rata yang makan di sini mahasiswa itu pada pulang. Itu yang pertama yang saya alami ya. Tanya itu tentang modal. Ya, karena kita memang modalnya itu sangat minim. Jadi untuk menyetok barang dan segala macamnya itu bisa dan kita susahnya gitu. Tapi alhamdulillah Allah itu memberikan suatu jalan kepada kita. Ketika kita usaha pasti ada rezeki yang akan mengalir gitu. Jadi intinya itu yang kedua hambatannya itu. Yang ketiga memang di saat anggota maksudnya itu teman-teman yang membantu di warung, ada yang sakit ataupun ada yang libur dan segala macam, itu memang sangat merepotkan juga bagi saya karena nanti akan menghandle semuanya gitu, mulai dari belakang sampai ke depan itu kita yang handle. Kalau seandainya anggota pada libur ataupun sakit ataupun cuti untuk menyenguk istrinya segala macam, alasannya itu nanti itu yang membuat saya di sini itu sangat merasakan itu hambatan yang sangat luar biasa karena memang saya tahu untuk usaha ini itu bukan hanya diri kita sendiri yang bisa untuk menjalani, tapi akan berbarengan dengan teman-teman dan itulah nanti rezekinya bareng-bareng gitu. Perjumpaan kita atau sesi wawancara pada malam hari ini, abang minum dulu lah. Iya. Sama sekali ini Iya. teh dari Padang ini Le. Teh dari Padang ini kan memang Manis sekali bang, sumpah. Iya, Manis sekali. khusus dari Padang ini kita bikin nih, kita turunkan kan. Jadi bang, ini pertanyaan terakhir dan sangat untuk diperlukan oleh owner-owner yang membuka usaha nanti masa Iya. selanjutnya. Iya. Bagaimana cara abang membuat suatu usaha itu agar lebih sukses dan giat usaha apa yang diperlukan oleh mahasiswa Iya. sekarang agar usahanya lancar dan jaya ke masa yang akan datang? Ya betul Le. Memang itu sangat diperlukan sekali ya. Memang apalagi kiat-kiat itu memang yang saya rasakan dan saya alami gitu ya Le ya. Dari pertama saya buka warung itu memang kiat sukses yang pertama itu memang harus kuat kita. Apapun ujian di awal itu pasti akan ada Le. Ujian itu pasti akan ada. Di awal apapun kita buka usaha pasti ada ujian. Insya Allah ujiannya itu pasti akan kita raih setelah kita sabar menghadapinya gitu loh. Jadi jangan pantang menyerah. Yang penting sabar, lakoni, jangan pantang menyerah. Yang kita tuju ini apa ke depannya gitu loh. Kita mengharapkan dan juga jangan lupa kita berdoa. Doa. Kerja keras diiringi dengan doa, insya Allah semuanya pasti akan lancar. Jadi ending dari sebuah membuka usaha itu berarti motivasi kita untuk membuka usaha itu kerja keras, konsisten, dan doa. Doa itu harus diiringi tuh. Mau tidak mau itu harus diiringi Le. Tidak bisa dilepaskan dari tiga hal tersebut tuh.